Halo guys, balik lagi di channel Tekno Movie. Di video kali ini kita akan membahas ataupun merecap sebuah film yang dirilis pada tahun 2014 berjudulkan Who Am I. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda culun yang ternyata merupakan seorang hacker jenius. Tapi sebelum lanjut ke inti ceritanya, boleh dong buat kalian yang belum menekan tombol subscribe di bawah, so di subscribe hula atuh. Dan jika sudah, mari kita lanjut. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda bernama Benjamin yang sedang diinterogasi. Dari awal interogasi, Ben menceritakan kehidupannya sejak kecil sampai sekarang. Jody BAM tumbuh dari keluarga yang cukup berantakan. Ia tinggal bersama neneknya yang merawatnya sejak dulu. Sejak kecil, Ben bercita-cita menjadi seorang superhero. Mungkin di dunia nyata tidak banyak orang yang mengapresiasi keberadaannya. Bahkan beberapa orang seringkali menganggapnya tidak ada. Sejak berumur 14 tahun, Ben pun mengubah haluannya dan mulai mempelajari bahasa komputer untuk menjadi seorang hacker. Semua waktunya ia habiskan di depan komputer dan mempelajari semuanya secara otodidak. Sejak saat itulah ia sudah mulai mempraktikkan ilmunya dan banyak meretas sistem keamanan. Setelah itu, Ben pun mendapatkan link untuk bergabung dengan para hacker yang ada di negaranya. Nah, di dunia para hacker terdapat seseorang yang menjadi panutan untuk Ben, dan ia pun disebut dengan nama Mr. X. Di dunia nyata, Ben pun hanyalah seorang pemuda aneh yang bekerja sebagai seorang pengantar pizza. Namun pada suatu hari, Ben mengantarkan pesanan pizza yang ternyata dipesan oleh gadis yang selama ini ia sukai. Namun dikarenakan di sekolahnya, Ben selalu menyendiri, jadi gadis yang bernama Mary itu tidak begitu mengingatnya. Di sana, Ben tidak sengaja mendengar percakapan Mary dan teman-temannya yang akan mengikuti ujian hukum. Dari situ, Ben pun berpikir untuk membantu Mary dengan cara mencuri soal ujian tersebut. Pada malam harinya, Ben pun melancarkan aksinya di kampus Mary. Namun hal yang tidak disangka pun terjadi, yang mana saat sedang meretas soal ujian, Ben pun ketahuan oleh satpam kampus. Alhasil ia pun disidang dan dijatuhi hukuman untuk menjadi pelayan masyarakat selama 50 jam di sana. Setelah itu, Ben pun bertemu dengan seorang pelayan masyarakat lain yang bernama Max. Kebetulan si Max ini ternyata juga tertarik dengan dunia hacker, sama seperti Ben. Jadi Max pun mengajak Ben untuk mendatangi pesta bersamanya. Pada malam harinya, Ben pun datang ke sebuah pesta dan berkenalan dengan teman-teman Max yang lain. Ada yang bernama Stephen dan Paul. Nah, keduanya juga merupakan seorang ahli di bidang hacker. Di saat itulah Ben menunjukkan kemampuan hackernya kepada mereka, di mana dengan mudahnya Ben mampu memutuskan aliran listrik di sekitar wilayah tersebut. Karena kejadian itu, polisi pun datang dan menggerebek tempat pesta tersebut. Tidak diduga di dalam pesta itu, Ben juga bertemu dengan Mary. Alhasil Ben, Mary dan teman-temannya yang lain pun segera kabur sebelum mereka ditangkap oleh polisi. Setelah kejadian itu, Ben pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di sana, Ben terkejut karena tidak bisa menemukan neneknya. Setelah itu, Ben pun menemukan neneknya yang kebingungan di tengah jalan. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa penyakit lupa neneknya sudah semakin parah, sehingga harus segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Keesokan harinya, Ben bertemu kembali dengan Max di dalam kereta. Di sana, Max mengajak Ben untuk berkumpul dengan Stephen dan juga Paul. Rencananya mereka akan meretas sebuah laptop yang akan digunakan untuk aksi di sebuah seminar. Kali ini, Ben kembali diminta untuk membuktikan kemampuannya di hadapan teman-temannya.
Dengan ilmu hackernya yang sangat tinggi, Ben pun akhirnya berhasil, dan tak lama mereka pun segera keluar dari tempat tersebut. Mereka menggunakan laptop itu untuk menampilkan video konyol di tengah seminar penting. Nah, sejak peretasan itulah mereka memutuskan untuk membentuk kelompok hacker yang diberi nama Clay. Setiap harinya, Clay menjalankan aksi mereka bersama-sama, mulai dari peretasan kecil sampai peretasan berskala besar. Die Finanzkrise noch stark besorgt. Wir sind geringer. Hal itu pun akhirnya membuat Clay menjadi semakin terkenal di kalangan para hacker. Dengan prestasi itu, setiap anggota Clay sangat ingin mendapatkan apresiasi dari panutan mereka, yaitu Mr. X. Namun sayangnya Mr. X malah terkesan tidak peduli dengan keberadaan Clay. Mengetahui hal itu, Max dan yang lainnya pun kecewa dan melampiaskan kekecewaan mereka dengan cara pergi ke party menggunakan mobil baru. Tidak diduga, keesokan harinya mereka mendapatkan sebuah pesan dari Mr. X. Pesan itu berisi pendapat Mr. X tentang Clay yang dianggap sebagai sekumpulan hacker yang lemah. Hal itu tentu saja semakin memicu amarah Max, sehingga ia pun ingin membuktikan kemampuan mereka dengan rencana penyerangan di perusahaan-perusahaan besar. Beberapa hari kemudian, setelah semua persiapan, Ben dan yang lainnya pun memulai aksi mereka, di mana mereka masuk ke dalam perusahaan sistem keamanan intelijen untuk meretas server dari perusahaan tersebut. Tak diduga, aksi itu pun berhasil mereka lakukan dengan sangat cepat. Nah, karena keberhasilan itulah mereka pun merayakannya dengan pergi ke sebuah party. Namun tidak disangka di party itu Ben malah melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh Max terhadapnya. Dengan perasaan marah, Ben pun kembali ke markas Clay dan mengirim semua data yang mereka dapatkan kepada Mr. X. Disinilah awal mula perpecahan Clay mulai terjadi. Kemudian mereka pun mendapatkan kabar tentang kematian seorang hacker bernama Krypton yang merupakan bagian dari sebuah kelompok hacker bernama Friends. Nah, Friends sendiri merupakan sebuah kelompok hacker yang dibiayai oleh Dinas Rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang lain. Dan tidak diduga ternyata Mr. X juga merupakan salah satu dari anggotanya. Nah, data yang sebelumnya diberikan oleh Ben kemudian dijual oleh Mr. X kepada Russian Cyber Mafia. Sehingga karena semua kekacauan itu, Clay pun disalahkan atas semua tuduhan. Karena hal itu, masalah internal di antara para anggotanya pun semakin besar. Alhasil, Ben pun langsung mencari keberadaan Mr. X dengan menggunakan dirinya sebagai umpan. Mereka pun sepakat untuk mengirimkan pesan kepada Mr. X terlebih dahulu. Naasnya karena hal itu, pihaknya Aerofall dapat mengetahui keberadaan mereka dan langsung mengarahkan pasukan untuk penangkapan. Sebelum penangkapan terjadi, Ben mendapatkan sebuah pesan dari Mr. X yang berisi bahwa ia memiliki pekerjaan untuk Ben. Beruntung saat itu Clay berhasil melarikan diri dari kejaran polisi. Di sisi lain, salah satu anggota Aerofall bernama Hena diberikan tugas oleh atasannya untuk menangkap para anggota dari French dan juga Russian Cyber. Nah, di awal film sebelumnya kita melihat bahwa Ben saat itu sedang diinterogasi oleh Hena, yang artinya semua rentetan kejadian itu merupakan cerita dari Ben. Namun saat ini Hena juga tidak bisa percaya begitu saja pada Ben, sehingga ia pun mengajak Ben untuk bersama-sama menangkap Mr. X.
Ben pun langsung menyetujui tawaran tersebut dengan syarat bahwa ia ingin mendapatkan perlindungan sebagai saksi. Setelah itu, Ben pun membocorkan bahwa Mr. X di sini ingin meretas server dari Aerovol agar ia bisa mendapatkan beberapa data yang diinginkan. Ben pun kembali melanjutkan ceritanya. Pada satu malam, ia menyusup masuk ke dalam markas Aerovol untuk memperbaiki semua kesalahan kepada Clay. Dan benar saja aksinya itu pun berhasil dengan sangat mulus. Keesokan harinya, Ben pun menggunakan laptopnya untuk masuk ke situs yang diberikan dari Mr. X. Di sana, ia akan menyerahkan sebuah program untuk mengakses server Aerovol, di mana jika Mr. X mengakses server tersebut, maka identitasnya akan langsung terbongkar. Tidak diduga, Mr. X telah mengetahui trik tersebut dan ia tidak mudah untuk ditipu, malahan kode yang sebelumnya diberikan oleh Mr. X untuk mengakses situs tersebut ternyata telah diatur, sehingga wajah dan keberadaan Ben akan langsung diketahui oleh Mr. X. Alhasil, Ben pun segera kabur dan kembali ke markasnya. Di dalam markas, Ben sangat terkejut melihat ketiga temannya yang telah mati dengan tragis. Karena kematian teman-temannya itu, Ben pun meminta perlindungan saksi kepada Hannah. Kemudian Hannah pun bertanya apa yang akan dilakukan oleh Ben selanjutnya untuk menangkap Mr. X dan Friends. Ben pun menjawab bahwa ia akan mencoba melakukan trik tipuan untuk menyerang kelemahan dari Mr. X. Singkat cerita, Ben pun melakukan strategi yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Mr. X kepadanya. Tak disangka trik itu pun berhasil membongkar identitas dari Mr. X, di mana Mr. X ternyata adalah seorang remaja yang baru berusia 19 tahun. Karena keberhasilan itu, Hannah pun menjanjikan sebuah identitas baru untuk Ben. Sebelum menutup kasusnya, seorang detektif menyatakan ada beberapa kejanggalan yang didapatkan dari semua cerita Ben. Karena curiga, Hannah pun memutuskan untuk menyelidiki kembali kasus tersebut. Di awal investigasi, Hannah menemukan sebuah obat mencurigakan di rumah Ben. Selanjutnya, Hannah pun pergi menemui Mary. Di sana, Mary mengatakan bahwa Ben adalah teman sekolahnya dahulu yang sudah lama tidak ia temui. Padahal dari awal interogasi, Ben berkata bahwa beberapa bulan ini ia sering bertemu dengan Mary. Setelah itu, Hannah pun pergi menemui seorang dokter yang dahulu pernah merawat ibu Ben. Jadi ternyata ibunya Ben menderita gangguan identitas disosiatif yang membuatnya memiliki 4 kepribadian. Nah, karena penyakit itulah ibu Ben akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Tidak disangka ternyata penyakit itu juga diturunkan kepada Ben, dan obatnya yang ditemukan oleh Hannah adalah salah satu pemicunya dari semua kejanggalan itu. Hannah pun kembali menemui Ben dan menyimpulkan bahwa semua cerita yang diutarakan oleh Ben ternyata hanyalah imajinasinya saja. Bahkan Clay yang seharusnya berisikan 4 orang yang ternyata hanya berisi 1 orang saja, yaitu Ben yang artinya Meg, Stephen, dan Paul juga hanyalah imajinasi semata. Nicht mal. Alles Scheißschmarotzer. Wir brauchen einen Namen. Marke ist geil. So wie Anonymous oder Live. Bingo. Oleh sebab itulah perlindungan saksi oleh Ben pun akhirnya dibatalkan. Mendengar hal itu pun, Ben memohon kepada Hannah untuk dilindungi karena jika tidak, maka ia akan dibunuh oleh kelompok Friends. Karena merasa kasihan, Hannah pun menyuruh Ben untuk meretas server pelindungan saksi agar bisa mendapatkan perlindungan. Dengan keahliannya, Ben pun akhirnya berhasil mendapatkan program tersebut dan berhasil bebas. Was wollen Sie denn sagen? Dann nicht wieder gefeuert? Für die bist du ein Niemand. Für die bist du unsicher. Keine Zaubertricks mehr. Setelah kebebasannya itu, terlihatlah Ben yang berdiri di sebuah kapal. Di sana terlihat juga ada Meg, Stephen, Paul, dan juga Mary. Tak disangka semua kejadian itu ternyata telah direncanakan dengan sangat matang oleh Ben.
Bahkan masalah kepribadian ganda juga merupakan bagian dari triknya. Semua itu dilakukan agar Ben bisa terbebas dari hukuman, sekaligus terbebas dari kelompok Prince dan juga Mr. X. Dengan semua rencana briliannya itu, Ben dan yang lainnya pun terbebas dari semua tuduhan dan bisa memulai kehidupan baru mereka dengan tenang. Dan film pun akhirnya selesai. Nah, jadi siapa nih yang udah nonton dan kena prank berkali-kali dari Brain? Bener-bener plot twist yang sangat tidak terduga ya guys. By the way, terima kasih udah stay dengan alur cerita kali ini. Dan semoga teman-teman mengerti dengan alur ceritanya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Saya Riko dan Konyeng pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Hatur nuhun, sampurasun. Gesagt. Wesentlich geringer fällt der Einfluss auf die Deutschen. Und